Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak kelas 5, gimana kabar kalian semua? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi anak-anak Bapak yang sedang kurang sehat, Bapak doakan agar segera cepat kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yap, anak-anak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak di hari Senin 6 September 2021. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenali kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, apa ya kitab suci itu? Kemudian bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama-sama yuk semuanya dari rumah masing-masing kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Anak-anak, barusan kalian mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang coba Bapak bacakan artinya ya, dan kalian harus perhatikan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada para Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 136 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita harus beriman kepada Allah. Kita juga harus beriman kepada para malaikat yang telah diciptakannya. Kita juga harus beriman kepada kitab-kitab sucinya, dan juga kita harus beriman kepada para rasulnya dan hari kemudian atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Kenapa? Karena kata Allah, jika kita tidak beriman kepada yang tadi sudah disebutkan, maka kita termasuk orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya. Hayo, siapa yang mau sesat di jalan? Pasti tidak ada yang mau kan anak-anak? Apalagi kita menjadi orang yang sesat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Untuk itu, agar kita tidak tersesat,
Coba perhatikan berikut ini. Anak-anak, inilah rukun iman yang selama ini sering kita baca dan sering kita hafalkan. Bapak sangat yakin bahwa anak-anak kelas 5 ini adalah anak-anak yang pintar dan soleh serta solehah, sehingga pasti semuanya sudah hafal bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi harus kita ingat bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Ingat ya, jangan sampai tertukar dengan iman yang lain. Oke anak-anak, setelah menghafal rukun iman ini, coba perhatikan kembali berikut ini. Kali ini Bapak akan menjelaskan arti dari 3 istilah yang mungkin saja selama ini anak-anak sering sekali mendengarkannya, yaitu ada istilah iman, ada istilah kitab, dan juga ada istilah suhuf. Coba Bapak artikan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu kata iman. Kata iman di sini memiliki arti percaya, sehingga ketika ada perintah seperti dalam surat An-Nisa ayat 136 yang kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci Allah, para rasul, dan juga hari kemudian atau hari kiamat, maka maksudnya di situ adalah kita harus mempercayai bahwa adanya Allah, adanya malaikat-malaikat, adanya kitab-kitab, adanya para rasul, dan juga hari kiamat. Ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita diminta untuk mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Ingat ya, melalui malaikat Jibril, bukan melalui malaikat yang lain, karena malaikat yang lain sudah memiliki tugasnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istilah kitab. Nah, sering sekali kita mendengarkan istilah kitab ya. Misalnya, kitab sucinya umat Islam apa ya? Oh, Al-Quran. Nah, kitab sucinya yang diterima Nabi Isa apa ya? Oh, Injil. Nah, sering kan kita mendengarkan istilah kitab. Ternyata arti dari kata kitab adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Ketika kita tahu bahwa kitab sucinya umat Islam adalah Al-Quran, maka di dalam Al-Quran terdapat kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahu kitab suci yang bernama Injil, maka dalam Injil terdapat kumpulan firman-firman Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi siapa? Yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi arti dari kata kitab adalah kumpulan firman-firman Allah yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Dan yang terakhir ada istilah suhuf anak-anak. Nah, suhuf ini artinya adalah lembaran-lembaran yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, contoh nabi dan rasul yang pernah menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
suhuf itu salah satu bentuk dari kitab suci juga anak-anak. Namun bentuknya dalam bentuk lembaran-lembaran. Sedangkan kitab suci selain suhuf itu disampaikan atau diwahyukan bukan dalam bentuk lembaran-lembaran, melainkan dalam bentuk wahyu. Seperti itu. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa mengetahui arti dari kata iman, kemudian arti dari kata kitab, dan juga arti dari kata suhuf. Selalu diingat-ingat ya, siapa tahu nanti ada pertanyaan tentang istilah-istilah ini anak-anak. Coba sekarang anak-anak perhatikan, ada beberapa kitab suci yang Bapak tuliskan di sini. Yang pertama yaitu kitab suci yang bernama Taurat. Kitab suci Taurat ini berasal dari kata Torah yang artinya ajaran. Kitab suci Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian yang kedua ada kitab suci yang bernama Zabur. Nah, Zabur ini berasal dari kata Zabaro yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam di kota Palestina atau negara Palestina sekarang. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur pada tanggal 12 Ramadan. Berikutnya ada kitab suci yang bernama Injil. Kitab suci Injil ini artinya kabar yang baik. Kitab suci Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam di Palestina juga. Tapi kalau tadi Zabur pada tanggal 12 Ramadan, sedangkan kitab suci Injil diterima pada tanggal 13 Ramadan. Lalu ada kitab suci Al-Quran. Wah, yang selama ini selalu kita pelajari dan kita baca ya, karena Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat Islam. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab suci Al-Quran diterima oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Gua Hiro itu letaknya ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Bapak harapkan anak-anak semua bisa memperhatikan dan menghafalkan ya kitab-kitab suci yang sudah Bapak tulis saat ini. Siapa tahu ketika bertemu dengan soal-soal latihan terkait kitab-kitab suci ini, anak-anak sudah mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Tugas untuk anak-anak Bapak pada hari ini yaitu silahkan kerjakan soal latihan yang sudah Bapak siapkan. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian akan menemukan soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Bapak tunggu pengerjaan soal latihannya paling lambat hari Senin 6 September 2021 pada pukul 5 sore. Hati-hati, jawabannya harus benar semua ya. Jadi berusahalah untuk memilih jawaban yang paling benar. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini selalu diberikan kemudahan untuk memahaminya, dan kita menjadi anak yang semakin pintar dan rajin serta soleh dan soleha. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa
di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.